Oke baik, perkenalkan nama saya Alan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang materi dari pertemuan awal hingga akhir yang disampaikan dalam manajemen bencana. Kita masuk pada materi yang pertama, bencana. Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lainnya. Manajemen bencana ialah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana dan lain-lain. Kita masuk pada untuk pra bencana. Sini ada 3, yaitu manajemen risiko bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Dan pada saat bencana itu dilakukan manajemen kedaruratan. Dan ketiga, pasca bencana itu dilakukan manajemen pemulihan. Kita masuk pada siklus manajemen bencana. Pada saat ini terjadi bencana, jika terjadi bencana, tanggap darurat bencana merupakan respons. Itu yang pertama, contohnya untuk menyelamatkan korban jiwa dan kerusakan lainnya. Yang kedua, pemulihan atau recovery, contohnya pemulihan keadaan atau pembersihan lingkungan, contohnya perbaikan pemukiman dan sarana prasarana dalam lingkungan. Yang ketiga, pencegahan atau mitigasi, atau itu pemetaan dan penyiapan perangkat lunak untuk program penanggulangan. Yang keempat dan terakhir adalah kesiapan untuk menghadapi bencana yang mungkin akan datang, contohnya seperti menyiapkan posko publikasi dan latihan pasca bencana. Kita masuk pada bab 3, elemen sistem manajemen bencana. Yang pertama, kebijakan manajemen merupakan kontribusi komitmen dari berbagai pihak yang terkait dengan pengendalian bencana, mulai dari perusahaan setempat, kepala daerah setempat, dan presiden untuk tingkat nasional. Yang kedua, identifikasi dan penelitian risiko bencana. Situ ini ingin diketahui potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Bisa berupa data kematian, luka, jiwa yang terancam, dan lain-lain. Yang ketiga, perencanaan awal kegiatan. Di situ disusun berdasarkan identifikasi dan penilaian risiko bencana sebelumnya dan strategi penanganan bencana, sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi bencana tersebut. Yang keempat, prosedur manajemen bencana ditetapkan untuk setiap organisasi dalam tingkat insiden tersebut maupun level korporatif dan lain-lain. Di sini untuk manajemen bencana disiapkan atau ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam organisasi. Yang kelima, organisasi dan tanggung jawab unsur komando yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh fungsi manajemen bencana yang ditetapkan, seperti tim inti yang terdiri dari usaha penanggulangan, unsur penyelamatan dan evakuasi, unsur penyelamatan material dan lain-lain, seperti medis juga. Yang keenam, sumber daya penanggulangan bencana untuk tim penanggulangan, tim penyelamatan, tim logistik untuk material dan lain-lain. Yang ketujuh, pembinaan dan pelatihan seperti tim teknis, P3K, prosedur tanggap darurat, pelatih dan pembinaan masyarakat. Yang ke-8, komunikasi organisasi tanggap darurat, seperti para pekerja dalam organisasi yang berkomunikasi dalam saat bencana tersebut, komunikasi kepada masyarakat umum, dan komunikasi pihak eksternal maupun internasional. Yang berikut, yang ke-9, investigasi dan pelaporan. Setiap bencana dalam suatu daerah harus dilaporkan kepada instansi atau pihak yang ditunjuk, misalnya BNPB, BNBD, investigasi, dan lain-lain. Dan pelaporan bertujuan untuk mengetahui penyebab bencana, kelemahan dan kelebihan terdapat dalam penanganan bencana dalam saat bencana tersebut. Yang ke-10, inspeksi dan audit manajemen data. Inspeksi suatu upaya, itu merupakan suatu upaya pemeriksaan rutin atau berkala terhadap kesiapan penanganan bencana dalam organisasi, baik sarana teknis maupun non teknis, yang dapat dilakukan perbaikan segera dalam audit tersebut supaya manajemen bencana untuk
kemungkinan berikut dapat berjalan dengan baik. Kita masuk ke bab 4, RHH atau Rapid Health Assessment. RHH merupakan manajemen kesehatan dalam situasi bencana yang darurat. Kita masuk pada poin-poin RHH. Yang pertama, dilakukan sesaat segera mungkin setelah bencana. Yang kedua, serangkaian kegiatan pengkajian, itu masuk dalam pengumpulan data atau penyajian informasi. Yang ketiga, mengukur besarnya masalah yang berkaitan dengan kesehatan akibat bencana, identifikasi kebutuhan penanggulangan, dan yang kelima, dilakukan secara tepat. Kita masuk kepada lingkup assessment. Yang pertama, aspek medis. Ini untuk menilai dampak pelayanan medis yang terhadap korban atau potensi pelayanan kesehatan terhadap menghadapi bencana tersebut. Yang kedua, aspek epidemiologi untuk menilai potensi munculnya KLB atau kejadian luar biasa penyakit menular dalam periode atau pasca bencana. Ketiga, aspek kesehatan lingkungan untuk menilai masalah yang terkait dengan sarana kesehatan pada lingkungan yang diperhatikan bagi pengungsi dan potensi yang dimanfaatkan pada kejadian. Yang berikut cara pengumpulan data atau informasi. Yang pertama, mengkaji data informasi yang ada. Yang kedua, observasi lapangan daerah bencana sekitarnya. Yang ketiga, wawancara. Dan keempat, survei cepat bila perlu. Yang berikut adalah observasi lapangan. Observasi lapangan terdiri dari luasnya daerah bencana, lokasi perpindahan penduduk atau pengungsi, faktor risiko lingkungan, dan lain-lain. Yang C, wawancara. Itu dapat masuk kepada pejabat daerah, petugas kesehatan termasuk di rumah sakit, perorangan, itu seperti toma, toga, dan guru, dan lain-lain. Masuk kepada D, survei cepat. Di sini survei cepat dilakukan untuk menjaring informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Yang pertama contohnya dari distribusi umur atau seks, jenis kelamin. 2, ini jumlah orang kelompok yang rentan. 3, angka kematian saat ini. Yang keempat, angka kasus penyakit menular setelah potensial wabah. Yang kelima, status gizi, cakupan vaksinasi, akses ke pelayanan kesehatan, makanan atau air bersih, dan ke-8, tempat pengungsian dan lain-lain. Sini untuk berikutnya kita masuk pada analisis lapangan. Dalam analisis lapangan kita dapat menilai, yang pertama, menilai dampak segera terhadap kesehatan seperti risiko kemungkinan terjadinya KLB penyakit menular, data endemis penyakit menular, potensial wabah yang selama kejadian bencana itu ada, dan yang ketiga, kerusakan sarana lain yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti masalah air bersih, listrik, jalan, dan sarana komunikasi. Yang berikut, mengidentifikasi ketersediaan air bersih yang ada dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Yang kelima, menilai potensi kesehatan yang ada di sekitar daerah bencana. Yang terakhir, potensi kemampuan untuk respons setempat dalam operasional dalam menghadapi bencana. Untuk kesimpulan analisisnya, diarahkan secara spesifik bahwa kebutuhan itu diarahkan untuk kebutuhan pelayanan medis dan korban bencana, dan untuk epidemiologi penyakit itu untuk meneliti wabah yang terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Kita masuk pada bab 7, surveillance dalam penanggulangan bencana. Surveillance adalah kegiatan analisis yang sistematis atau berkesinambungan dalam kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyebaran informasi tentang pengambilan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Dan surveillance itu diawali dengan riset dan hipotesis. Peran surveillance dalam manajemen bencana ini berikut adalah seperti pengendalian penyakit menular KLB, mempelajari riwayat alamiah penyakit, gambaran klinis, dan penyebaran epidemiologis sehingga dapat disusun program pencegahan dan penanggulangannya. Yang berikut, mendapat data dasar penyakit atau
faktor risiko dan dapat meningkatkan kemungkinan pencegahan dalam manajemen bencana. Berikut kegiatan surveillance bencana di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama analisis data pelayanan pengobatan, analisis data faktor risiko, laporan berkala situasi darurat, laporan berkala upaya penanggulangan, laporan masyarakat, hasil wawancara, dan semuanya itu harus dikaji secara terus-menerus. Dan yang terakhir, untuk kelompok rentan dalam situasi bencana seperti bayi, anak balita, orang tua, keluarga, atau dengan kakak wanita, yaitu misalnya keluarga yang anggota keluarganya kebanyakan wanita, dan ibu hamil yang melahirkan. Terima kasih, itu sekian dari presentasi saya. Selamat tinggal.